Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini aku akan ngejelasin tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarananya, serta bagaimana cara mengelola peserta didik secara efektif untuk hasil pembelajaran yang lebih optimal. Oke, manajemen peserta didik dan sarana prasarana. Yang pertama ada manajemen peserta didik. Pengelolaan data peserta didik. Pengelolaan data peserta didik itu mencakup pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan informasi terkait individu siswa. Fokus utamanya adalah untuk memahami kemampuan, kebutuhan, dan potensi mereka. Dengan data yang tepat, guru dapat merancang pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. Masuk ke pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah metode yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Hal ini harus disesuaikan dengan gaya belajar siswa, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih menarik dan efektif. Penggunaan berbagai strategi, seperti pembelajaran berbasis proyek atau diskusi, dapat meningkatkan partisipasi siswa. Masuk ke ada evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik adalah proses krusial dalam manajemen peserta didik, yang bertujuan untuk menilai kemajuan akademis dan memberikan informasi yang diperlukan untuk perbaikan. Melalui evaluasi berkelanjutan, pendidik dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, serta menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk hasil yang lebih baik. Sarana pendidikan. Sarana pendidikan itu berupa infrastruktur dan fasilitas. Infrastruktur dan fasilitas pendidikan mencakup ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pendukung. Sarana yang baik akan memfasilitasi proses belajar mengajar yang optimal dan meningkatkan kenyamanan siswa. Investasi dalam infrastruktur yang modern dan baik penting untuk mendukung keberhasilan pendidikan. Sumber daya dan alat pembelajaran. Sumber daya dan alat pembelajaran terdiri dari buku, perangkat lunak, dan material lainnya yang mendukung proses belajar. Pemilihan sumber daya yang tepat dapat mempengaruhi cara siswa memahami materi. Integrasi teknologi dalam pembelajaran juga menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Kemudian ada keberlanjutan dan perawatan. Keberlanjutan dan perawatan fasilitas pendidikan itu sangat penting ya untuk menjaga lingkungan belajar yang lebih berkualitas. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin terhadap pembangunan dan sumber daya, serta upaya untuk membuat sekolah lebih ramah lingkungan. Tindakan tersebut dapat membantu mengurangi biaya jangka panjang dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kesimpulannya, berarti manajemen peserta didik dan sarana pendidikan yang efektif adalah dasar dari sistem pendidikan yang sukses. Melalui pengelolaan data yang baik, pendekatan pembelajaran yang relevan, infrastruktur yang memadai, serta sumber daya yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara optimal. Nah, berarti manajemen peserta didik dan sarana prasarana pendidikan yang efektif adalah dasar dari sistem pendidikan yang sukses. Untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir, terima kasih ya. Tunggu video-video selanjutnya. Bye-bye.